Dengan waktu yang semakin mepet, Bogota lalu masuk ke dalam brankas dan menjalankan rencana lain untuk membuka pintu brankas rahasia. Apa itu rencananya? Meledakkan pintu tersebut. Dan akhirnya, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, episode keempat, kemarin Bogota kan lagi nyoba ngebom. Ternyata isi berangkasa cuma kotak merah, tapi nampaknya lebih berharga dibanding tumpukan emas. Kemudian, di mana waktu yang semakin mepet menjelang pintu bank terbuka secara otomatis, Tokyo melihat polisi sudah bersiap menyerang. Hingga tiba waktunya, pintu itu akan terbuka. Tamayo lalu memberikan titah penyerangan yang terencana dan matang. Tokyo lalu menyiapkan tawanan sebagai benteng pertahanan. Denver lalu membawa kotak merah dan keluar bank. Lalu melemparkan kotak tersebut. Ternyata kotak merah itu berisi dokumen paling penting rahasia negara. Dokumen apa kira-kira? Ya rahasia dong. Hal itu yang membuat Tamayo menghentikan serangan kali ini. Sekali lagi, rencana Berlin ternyata berhasil, Lur. Gubernur yang koma lalu tersadar kembali. Saat tersadar, Nairobi menunjukkan proses peleburan emas dari bentuk batangan menjadi butiran-butiran emas. Semua ini dilakukan oleh tim Bogota. Di sisi lain, isi kotak merah tersebut difoto dan dikirim ke 65 orang Pakistan untuk dijadikan ancaman. Dari obrolan Tamayo, kita lalu mengetahui isi kotak tersebut adalah konspirasi beberapa peperangan dan pembentukan kelompok teroris. Wow! Jika data sampai bocor ke dunia, mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Maka satu-satunya cara menghentikannya adalah menangkap dalang di balik perampokan ini. Dan tiba-tiba, Sierra datang ke dalam tenda polisi dan langsung bekerja dengan caranya. Profesor lalu memberitahu Tokyo bahwa Rio sudah berada di Spanyol. Itu artinya semua rencana Profesor berjalan dengan lancar. Di balik rencana Profesor, Angel berhasil menemukan sinyal mencurigakan yang mungkin berasal dari Profesor. Tamayo lalu menyuruh Angel untuk mencari tahu sinyal tersebut. Profesor lalu menghubungi kembali tenda polisi. Namun kali ini Sierra yang akan bernegosiasi. Saat Profesor memainkan peran sebagai mediator, Sierra memanggil Raquel untuk berbicara. Nah, saat berbicara dengan Raquel, Sierra mengancam ibu dan anaknya Raquel. Ingat, Sierra adalah sosok yang kejam dan pintar. Dia tahu mana yang bisa dia tekan untuk kendalikan situasi. Dan rencana Sierra berhasil membuat Raquel dan Profesor berantem. Pada episode kali ini, di tenda polisi, Tuan Prito memberikan saran pada Tamayo agar segera menyerang. Namun Tamayo menolaknya karena perampok punya data rahasia negara. Tiba-tiba Sierra nimbrung dan memberi saran agar negara membuat cerita sendiri tentang apa rahasia negara itu. Jadi ketika Profesor menerbitkan data rahasia, siapa yang percaya dengan bukti dari perampok? Di dalam mobil, Profesor dan Raquel lalu mendengar berita bohong tersebut dari media. Dengan begitu, Tamayo bisa kembali menyerang tim Profesor kembali. Kali ini, Tamayo merencanakan penyerangan dengan mengisi bank Spanyol dengan gas.
Gas ini membuat siapapun yang menghirupnya akan tertidur. Profesor yang punya naluri Tamayo akan menyerang, menyuruh Palermo bersiap dengan serangan dadakan. Di sisi lain, Profesor merasa ada yang mengikuti mobilnya. Dia lalu mengambil jalur kecil untuk menghindarinya. Namun ternyata mobil Profesor terjebak lumpur. Akhirnya ada warga yang mengetahui bahwa dia adalah Profesor, sang perampok. Mereka nggak melaporkan pada polisi. Mereka malah membantu Profesor mengeluarkan mobilnya dari lumpur. Dan tiba-tiba ada mobil polisi yang mendatanginya. Makin seru aja kan? Di dalam bank, Palermo menyiapkan rencana untuk menyerang menggunakan senjata. Tokyo menolaknya, namun yang lainnya terpaksa ikut Palermo karena situasi semakin mendesak. Balik lagi ke Profesor yang terjebak di desa kecil. Polisi itu datang dan periksa ke dalam mobil Profesor. Beruntungnya, Profesor berhasil bersembunyi di dalam toilet. Polisi malah membantu mengeluarkan mobil Profesor dari lumpur. Akhirnya, Profesor memberikan uang pada warga yang telah membantunya. Ending yang sudah kuduga. Karena mobil Profesor sudah dicium oleh polisi, maka Profesor segera mengganti dengan mobil lainnya. Di sisi lain, polisi yang telah memasukkan gas beracun lalu mengirim pasukan untuk masuk lewat ventilasi. Namun rencana polisi tersebut telah bocor karena tim Profesor sebelumnya telah melihat rencana polisi. Hingga saatnya baku tembak tak bisa dihindari. Dan para polisi kini terjebak di lingkaran infrared yang bisa memicu bom meledak. Profesor lalu menelpon kembali ke tenda polisi dan bilang bahwa pasukan polisi kini berhasil dia tahan. Sekali lagi, Profesor bisa menghalau semua langkah polisi. Profesor lalu menawarkan bagaimana jika para polisi ini ditukar dengan Rio. Ini tuh semacam kalian main catur. Kalian akan senang jika makan ratu lawan. Padahal sebenarnya kalian lagi di skakmat. Terpaksa, Sierra menerima tawaran tersebut. Mereka akhirnya deal menukar Rio dengan polisi dan tawanan. Akhirnya, setelah sekian lama, Rio kembali tampil setelah dibuat tidur terus dengan obat dosis tinggi. Hingga tiba di pagi yang cerah, Rio ditukar dengan tawanan. Dan itu merupakan berita besar untuk Profesor dan Tokyo. Episode kali ini kita akan ditampilkan pertukaran antara tawanan dengan Rio. Nah, hal yang mengejutkan, Arturo malah berlari masuk ke dalam bank Spanyol. Ngapain ini babang tampan? Aduh. Arturito? Di balik kebahagiaan ini, polisi sudah pasang alat penyadap di tubuh Rio. Latar lalu berubah ketika Arturo disuruh ganti baju oleh Monica. Di sana, seperti biasa, Arturo melancarkan politik cinta yang mematikan. Arturo lalu menunjukkan burungnya aktif ketika melihat Monica. Tapi sepertinya Monica nggak peduli lagi pada Arturo. Di dalam tenda polisi, Sierra lalu membuat sayembara pada warga. Barang siapa yang bisa memberitahu pelaku perampokan akan dikasih hadiah 10 juta euro. Di sisi lain, Angel berhasil menemukan mobil Profesor yang barusan diganti. Profesor kembali menebar konspirasi tentang siapa yang baik dan jahat. Profesor tahu polisi pasti pasang penyadap di tubuh Rio. Dia lalu bertanya tentang penyiksaan yang dialami oleh Rio, tentang puluhan kopi setiap harinya, tentang gas beracun yang harus dihirupnya, tentang penyiksaan pada dirinya.
Nah, kali ini Rio di dalam kamar mandi bersama Tokyo. Kita pasti berpikir akan sangat menyenangkan untuk Rio dan Tokyo. Namun ternyata Rio bicara tentang hubungan mereka harus segera diakhiri. Dari sini kita mengetahui bahwa Rio sudah lelah dengan Tokyo. Hingga tiba saatnya, alat penyadap suara tersebut dikeluarkan dari tubuh Rio. Alat itu nantinya akan digunakan sebagai jebakan untuk polisi. Namun yang mengejutkan, Profesor berhasil ditemukan oleh drone milik polisi. Profesor lalu segera cabut dan menyiapkan rencana pelarian. Kuliah rencana pelarian tersebut sudah diajarkan Profesor pada Rachel saat yang menegangkan. Ya, Profesor seharusnya sih tegang ya. Apa rencananya jika mereka dikejar oleh polisi? Nah, rencananya mereka harus berpisah dan segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Namun semua hanyalah teori. Rachel ternyata nggak bisa panjat pohon. Hingga akhirnya Rachel harus improvisasi pada pelariannya. Angel lalu datang ke mobil Profesor. Namun karena tak menemukan apa-apa, dia lalu menyuruh polisi menyebar untuk mencari Profesor dan Rachel. Nah, pada episode kali ini, polisi akan menyisir lokasi ditemukannya mobil. Tempat pertama yang didatangi adalah peternakan ayam. Di dalam peternakan, Rachel yang bersembunyi lalu ditodongkan senjata. Di sisi lain, alat penyadap dari tubuh Rio diambil dan dipersiapkan untuk mengecoh pihak polisi. Profesor lalu menghubungi Palermo dan bersiap dengan rencana Alcatraz. Rencana apa lagi itu? Profesor kini dalam situasi mendesak. Maka dia butuh pengalihan isu agar fokus polisi tidak lagi mengarah padanya. Maka dimulailah Alcatraz. Helsinki mengecoh polisi dengan alat penyadap dari tubuh Rio. Seakan-akan para perampok akan melarikan diri. Padahal yang terjadi adalah ternyata para perampok tersebut berpura-pura seolah-olah mereka akan melarikan diri. Lalu apa yang ditemukan oleh polisi? Subsuelo y quiero un destacamento con... Coronel, es un hurón. Y va vestido de Dalí. Hijos de puta. Latar kembali berubah. Rachel ternyata diketahui keberadaannya oleh pemilik kandang. Namun karena terdesak, Rachel menggunakan keahliannya untuk bernegosiasi. Rachel lalu bilang bahwa uang dari polisi hanyalah karangan. Kalian tak akan pernah mendapatkannya. Namun tiba-tiba polisi datang ke peternakan tersebut. Suatu saat, Sierra berjalan membawa boneka dan menaruhnya di depan bank. Seorang tawanan lalu disuruh untuk mengambilnya. Yang mengejutkan, Nairobi secara tiba-tiba mendadak menjadi emosi. Ternyata dari sini kita mengetahui bahwa boneka itu sama dengan boneka anaknya yang dahulu. Hal ini dilakukan Sierra agar membuat Nairobi lemah dan menyerahkan diri. Sierra lalu menelpon kembali dan mengajak anak Nairobi datang ke tenda polisi. Sierra lalu menunjukkannya pada Nairobi. Nairobi lalu melihat lewat jendela bank. Dan tiba-tiba... Warga yang menangkap Rachel lalu ketakutan dan hendak menyerahkan Rachel pada polisi.
Dan akhirnya, Raquel berhasil ditemukan oleh Suarez. Profesor yang mendengar percakapan Raquel terus berlari untuk menyelamatkan kekasihnya. ¿Dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor. Raquel lalu diancam akan dibunuh jika tak memberitahu di mana Profesor. Hingga saatnya, suara tembakan menghentikan langkah Profesor. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Di sisi lain, Tamayo bersiap menyerang bank, karena polisi yakin para perampok sedang kacau akibat Nairobi yang tertembak. Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. Señor, fue un honor estar bajo sus órdenes. ¡Descondó! Palermo lalu menyiapkan sesuatu untuk menghalau polisi, dan inilah yang terjadi. ¡Fuego! Akibat serangan tersebut, Tamayo dan Sierra nampak shock. Profesor dan tim lainnya juga mengalami shock yang berat. Namun yang sebenarnya terjadi pada Raquel adalah dia tak pernah dibunuh. Suara tembakan hanya untuk memancing emosi Profesor untuk keluar dari persembunyiannya. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya pada Money Heist Season 4? Tunggu video dari Mr. X selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.